Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzilewati, SE MSc. Perkenalkan, nama saya Esther Ega Yuswarno dengan NIM 55522000019. Saya akan mempresentasikan materi chapter 4 terkait dengan efisien securities market atau pasar sekuritas yang efisien. Teori pasar sekuritas efisien dapat memberikan prediksi bahwa harga-harga sekuritas yang merupakan hasil interaksi memiliki beberapa karakteristik menarik. Pada dasarnya, harga-harga tersebut mencerminkan secara tepat properly reflect, pengetahuan kolektif, dan kemampuan memproses informasi yang dimiliki oleh investor. Dalam teori pasar efisien, informasi akuntansi berada pada posisi bersaing competition dengan sumber-sumber informasi lainnya, seperti berita-berita dalam media, analis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Sebagai suatu alat atau sarana untuk menyampaikan informasi kepada investor, informasi akuntansi akan bermanfaat hanya apabila informasi tersebut relevan, dapat dipercaya reliable, tepat waktu, timely, dan hemat cost efektif, relatif dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Pasar efisien. Suatu pasar sekuritas dapat dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang diperdagangkan di dalam pasar pada setiap waktu benar-benar mencerminkan semua informasi yang terpublikasi mengenai sekuritas tersebut. Bagaimana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia? Di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar tersebut akan berfluktuasi secara acak pada setiap saat. Efisiensi didefinisikan secara relatif terhadap sejumlah informasi. Artinya, jika kumpulan informasi yang tersedia tidak lengkap, sehingga dapat dikatakan terdapat adanya inside information atau informasi yang salah, maka harga-harga sekuritas yang terjadi juga akan mengalami kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model CAPM. Di dalam model ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama Capital Market Theory, Capital Market Line, dan juga Security Market Line. Capital Market Theory ini digunakan untuk melihat dengan sederhana bagaimana hubungan antara return dan risiko dalam dunia nyata yang kompleks. Kemudian Capital Market Line merupakan garis yang menghubungkan return yang diharapkan dengan risiko dari portofolio pada kondisi pasar yang seimbang. Selanjutnya Security Market Line. Security Market Line ini digunakan untuk menilai apakah portofolio tersebut efisien atau tidak. Dilihat dari apakah risikonya sebanding dengan risiko portofolio pasar M atau kemiringan garis return risiko yang sama. Anomali pasar modal efisien merupakan investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal, di mana teori efisiensi pasar modal ini menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Rasio keuangan. Berdasarkan teori pasar modal efisien, strategi investasi seharusnya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi investor, yaitu informasi tentang rasio keuangan. Rasio keuangan ini seharusnya terkait dengan harga sekuritas. Karena itu, harga sekuritas sudah merefleksikan informasi rasio keuangan. Namun demikian, Au dan Penman menemukan bukti bahwa rasio keuangan tidak segera digunakan oleh investor dan tidak segera terrefleksi dalam harga sekuritas. Hal ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien. Implikasi pasar efisien terhadap pelaporan keuangan. Hal ini juga termasuk dalam PSAK nomor 1 terkait penyajian pelaporan keuangan. Implikasi yang pertama, adanya perubahan dari satu metode akuntansi kepada metode yang lain.
Yang kedua, efisiensi sekuritas market berjalan bersamaan dengan pengungkapan penuh. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga, perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif, atau sering disebut dengan investor yang price protected, pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapan. Keempat, pasar modal efisien ini tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber, tidak hanya dari laporan keuangan. Laporan keuangan pun hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal. Yang kelima, akuntan berkompetisi dengan penyedia informasi yang lain. Jika tidak menyediakan info yang bermanfaat dan efektif, maka kegunaan info akuntansi akan menurun. Konsep asimetri informasi. Konsep ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adverse selection dan juga moral hazard. Adverse selection ini yaitu salah satu ketidaksamaan informasi di mana seorang atau sekelompok orang memperoleh keuntungan atau manfaat lebih dari informasi dibandingkan yang lain. Kemudian moral hazard, yaitu salah satu ketidaksamaan informasi di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Salah satu alasan mengapa informasi asimetri berperan penting dalam teori akuntansi bahwa pasar sekuritas adalah subjek pada permasalahan informasi asimetri. Selanjutnya, contoh asimetri. Pada bagian adverse selection, terdapat contoh jika semua orang yang sakit berbondong-bondong mendaftar ke universitas dengan harapan akan bisa mendapat haknya untuk mengklaim asuransinya, kondisi ini disebut dengan adverse selection atau pilihan yang berlawanan atau merugikan. Menjadi pilihan yang berlawanan atau merugikan karena orang yang kondisi kesehatan yang berlawanan dengan kepentingan perusahaan memilih untuk membeli asuransi kesehatan. Efeknya, perusahaan asuransi bisa tidak mau memberikan jaminan pada pasar asuransi. Kemudian contoh pada moral hazard, di mana pasar mobil bekas tidak berjalan baik karena adanya salah satu merek mobil yang diakui sebagai mobil bagus. Kasus ekstrem ini merupakan asimetri info yang bisa menghancurkan pasar. Contoh lainnya yaitu nasabah pura-pura sakit ketika dalam menyelesaikan pendidikan agar bisa mengklaim polis asuransi dan tidak jadi menamatkan pendidikannya. Dan di sini terdapat contoh jurnal yang berkaitan dengan pasar sekuritas yang efisien, di mana saya mengambil dari Sujana N 2017 pasar modal yang efisien dengan judul Jurnal Pendidikan Ekonomi. Menurut Fahmi dan Yofi Lavianti Hadi, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi bagi terciptanya suatu pasar modal yang efisien adalah sebagai berikut. Disclosure adalah berbagai informasi, pengetahuan, dan perkiraan direfleksikan atau tergambarkan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, di mana berbagai pihak mengetahui sebab akibat naik turunnya harga tersebut dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi fundamental dan teknikal analisis. Dan data-data tersebut dapat diperoleh tanpa ada batas dan biaya dengan waktu yang cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pasar berada dalam keadaan seimbang, seperti usaha-usaha untuk memasukkan informasi baru. Dengan demikian, terserapnya informasi baru tersebut ke pasaran akan menghasilkan nilai intrinsik saham, kondisi pasar yang seimbang, memungkinkan terciptanya equilibrium pasar atau equity. Kemudian kondisi pasar berlangsung secara bebas, adalah di mana tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kondisi harga di pasar, berbagai pihak memperoleh informasi yang sama, dan tidak ada saling interferensi. Pengujian terhadap efisiensi pasar modal ini adalah yang pertama efisiensi bentuk lemah, dipergunakan pengujian koefisien korelasi perubahan harga saham untuk time lag tertentu. Kedua, efisiensi bentuk setengah kuat dipergunakan pengujian market model atau single index model dan capital asset pricing model atau CAPM. Dan yang ketiga, efisiensi bentuk kuat juga dipergunakan pengujian capital asset pricing model dengan cara menganalisa prestasi berbagai portofolio yang dikelola secara profesional seperti mutual funds yang mewakili beberapa jenis saham. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang telah menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.